Pokari. Sedang bingung dan resah mau apa? Yuk kita dengerin Pokari. Pokari, ya podcast keluarga psikologi dong. Halo teman-teman, selamat datang di Pokari, podcast keluarga psikologi. Nah, gak kerasa juga ya Hasna, sekarang ini kita udah ada di semester baru, di semester genap ya. Semoga kita semua dilancarkan di semester ini dan juga tetap dikasih semangat yang besar untuk menghadapi semester ini. Amin, amin banget ya Zebin. Nah teman-teman, di episode kali ini, di episode ke-9 kita bakalan bahas mengenai self-love, atau yang istilah yang udah sangat-sangat familiar banget nih dikenal sama teman-teman gitu ya. Karena self-love adalah mencintai diri gitu. Nah kita bakalan bahas ringan-ringan aja tentang self-love gitu ya. Nah tapi sebelum jauh-jauh gitu ya ngebahas tentang self-love-nya, aku pengen tahu nih Zebin, menurut Zebin sendiri self-love tuh apa sih? Nah, kalau menurut aku sendiri sih, self-love itu aku artikan sebagai kondisi di mana kita itu mencintai diri kita sendiri, menerima segala baik buruknya diri kita, menghargai setiap apapun yang ada di kehidupan kita. Nah, kalau menurut aku sih gitu. Nah, kalau merasa pernah tidak mencintai diri sendiri, jawabannya pasti pernah ya, tapi aku juga nggak inget waktu spesifiknya itu kapan. Nah, alasan dulu pernah tidak mencintai diri aku sendiri itu karena akunya selalu melihat orang-orang yang lebih baik daripada aku. Jadinya aku kurang bersyukur atas diri aku sendiri dan malah jadi merasa kalau diri aku sendiri itu banyak kurangnya gitu. Nah, kalau boleh tahu nih, pernah gak Hasna merasa di titik gak mencintai diri sendiri? Kapan? Atau bisa Hasna ceritain gak? Ceritanya gimana? Pasti pernah sih ya kalau ada di posisi dimana tidak mencintai diri sendiri gitu. Contohnya adalah waktu zaman-zaman dulu nih, yang paling aku ingat tuh waktu zaman-zaman setelah SBMPTN gitu, kalau UTBK gitu ya, zaman 2019. Waktu itu tuh aku ngeliat teman-teman aku di lingkungan sekitar itu banyak banget yang mereka tuh lolos ke PTN yang mereka mau gitu, khususnya PTN top 3 di Indonesia gitu. Mungkin udah pada tahu lah ya apa aja gitu, dan salah satunya aku memang pengen kesana gitu, dan aku nggak lolos masuk ke PTN tersebut gitu. Dan teman-teman aku banyak yang lolos di lingkungan sekitar aku tuh banyak gitu. Mereka juga dapat jurusan yang bagus-bagus pula gitu. Ketika ada di lingkungan itu dan aku nggak lolos, jadinya tuh kayak ngerasa aku tuh kayak kecil banget gitu, kayak yang wah aku nggak sekompeten yang lain nih gitu, aku nggak bisa kayak yang lain nih gitu. Akhirnya dari situ mulailah tumbuh rasa-rasa kayak nggak percaya diri dan kayak sedih gitu secara berhari-hari gitu, karena kayak ibaratnya tuh kayak ya kenapa nggak bisa ya gitu, padahal udah berusaha semaksimal mungkin dan hasil tryout sebelumnya pun oke banget gitu, dan ketika ujiannya kok malah nggak bisa lolos gitu dan salah segala macam gitu ya. Tapi setelah bertahun-tahun di sini juga, aku merasa bahwa itu adalah suatu anugerah gitu, bukan suatu memang awalnya bukan yang aku inginkan, tapi apa yang kita inginkan kan belum tentu yang terbaik untuk kita gitu. Jadi ketika aku dapat di situasi itu, sekarang aku lebih kayak ikhlas dan aku banyak banget merasa bahagia di posisi sekarang ini gitu. Dan mungkin kalau aku mendapatkan kalau misalnya aku tetap memaksakan gitu ya, belum tentu aku sebahagia sekarang gitu. Dan makanya itu adalah yang terbaik dari Allah yang Allah kasih gitu. Nah Zebin, sekarang aku mau nanya nih, kalau self-love versi Zebin sendiri gimana nih? Nah, kalau cara self-love versi diri aku nih ya, ketika ada sesuatu yang tidak sesuai dengan diri aku atau ada kekurangan dalam diri aku sebisa mungkin meredam rasa kurangnya aku itu dan memperbanyak rasa bersyukur aja sih. Terus cara yang lainnya itu dengan memanjakan diri aku sendiri, kayak memberikan self-reward atas apa yang udah aku lakukan gitu loh. Nah, akhirnya sekarang kita ada di akhir podcast kita. Boleh dong Hasna kasih closing statement tentang self-love ini kepada para pendengar
Pokari. Oke, kalau closing statement dari aku ya, self love itu adalah aspek penting dari kesehatan mental ya teman-teman. Jadi ketika self love diterapkan, itu kita bakalan lebih ngerasa mudah untuk berpikir positif, termasuk ketika kita marah, kecewa, atau sedih ya kan. Karena hal tersebut merupakan bagian dari penerimaan diri gitu. Nah, self love juga itu adalah fondasi yang memungkinkan kita untuk bersikap tegas ketika kita akan menjalin hubungan yang sehat dengan orang lain. Nah, penting ya jadi teman-teman untuk mengelola self love itu dengan baik gitu ya. Nah, tapi nggak hanya self love itu nggak hanya bermanfaat untuk membuat hidup merasa tenang aja gitu ya, tapi self love juga punya berbagai macam manfaat bagi kesehatan gitu, dan manfaatnya itu salah satunya adalah membiasakan atau meningkatkan self esteem gitu ya. Jadi teman-teman juga yang mungkin ngerasa kayak pemalu atau kayak ngerasa punya self esteem yang rendah, itu mungkin bisa dengan self love gitu. Coba mencintai diri sendiri dan fokus untuk di kelebihan kita gitu ya. Bukan berarti kita jadi kayak besar diri atau seperti apa, tapi kita itu berusaha untuk menampilkan diri kita yang versi terbaiknya gitu teman-teman. Itu closing statement dari aku. Nah, kalau closing statement dari aku nih ya, kita harus banget mencintai diri kita sendiri. Itu wajib banget ya. Jangan banyak membandingkan diri kita dengan orang lain juga, karena pada dasarnya semua orang itu berbeda. Oh iya, jangan lupa buat memanjakan diri kita sendiri dan banyakin me time sih kalau kata aku, biar kita tuh lebih kenal dengan diri kita sendiri. Terima kasih kepada teman-teman yang udah nyempetin waktunya untuk ngedengerin podcast Psikologi Unisba ini. Jangan lupa di-share ke teman-teman yang lain, dan jangan lupa juga terus pantengin Instagram BEM Psikologi Unisba untuk tahu episode-episode menarik selanjutnya. See you soon!